That's my step, stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. Wake up in the morning and I wiggle my toes, oh. I stretch out my arms and I'm scratching my nose, oh. So I clap my hands, stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. Hey. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way He made all the birds. He made all the trees. He made all the trees. Oh, He made all the fishes swimming in the sea. Swimming in the sea. Oh, so I clap my hands, stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. Yeah. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. That God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang sekarang kami kami mau ibadah ibadah sekolah minggu. sekolah minggu. Berkati Berkati ibadah kami ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, dan akhir. dan akhir. Berkati juga Berkati juga teman-teman sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu, dan semua roki. dan semua roki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Wajah syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Wah, luar biasa ya. Kakak Lori yakin semuanya pada berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, seperti biasa nih, kita sebelum memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita siapin dulu yuk apa yang perlu kita siapkan pada ibadah seperti biasanya. Ayo, apa aja? Yes, Alkitab, betul banget. Terus, buku catatan Kak, buat adik-adik yang sudah bisa nulis dan bisa mencatat poin-poin yang mau disampaikan oleh Kakak Rocky. Good. Tapi yang utama adalah menyiapkan diri kita sendiri dulu ya. Kitanya siap, sudah duduk manis, terus kitanya juga fokus mau ibadah. Wah, itu lebih oke. Oke, tanpa berlama-lama, kalau mau undang adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk. Move like the wind, whoosh, whoosh. Move like the waves, swish, swish. Move like the earth, spinning round and round. Move
sekali ya kita bisa ketemu kembali di ibadah online Rocky Minggu pagi ini. Sebelum kita sama-sama baca firman Tuhan yang akan jadi tuntunan kita minggu hari ini, kita sama-sama berdoa ya Dek. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih ya Bapa untuk Papa dan Mama kami Tuhan, untuk kesehatan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memberikan tuntunan dan hikmat buat setiap kami. Sehingga firman Tuhan ini Tuhan menjadi benih yang subur buat setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wah, Kak Wahyu seneng sekali. Kak Wahyu kayaknya mau nyanyi-nyanyi dulu deh. Pasti kalian masih ingat nih lagu ini ya. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun di dalam goa, tetap percaya Tuhan. Masih hafal ya lagu ini ada ya, lagu lama yang bikin kita jadi semangat nih. Beranilah seperti Daniel. Itu sambil pagi-pagi tuh bangun pagi, gebyur gitu. Kalau kedinginan langsung beranilah seperti Daniel. Atau waktu lari pagi, waktu kalian siap-siap semuanya mau berangkat sekolah. Asik banget ya lagu ini. Tapi kenapa ya? Kenapa Daniel ini jadi teladan buat kita untuk menjadi berani? Beranilah seperti Daniel. Berani itu seperti apa ya? Yuk kita sama-sama baca ya Dek ya. Apa sih yang membuat Daniel ini begitu istimewa dan sampai dicatat di Alkitab supaya kita baca berulang-ulang dan supaya kita belajar dari teladan dia. Sebelumnya Dede pasti inget banget nih, siapa itu Daniel. Daniel itu anak kecil yang diambil dari Yerusalem, dibawa ke Babylon, dipisahkan dari orang tuanya. Sedih dong ya Dek ya. Gimana ya rasanya? Adik-adik pernah nggak jauhan dari papa dan mama? 1 hari, 2 hari, seminggu, setahun, 2 tahun, gimana rasanya? Nggak enak banget ya. Apa ya yang membuat Daniel itu benar-benar bisa berani? Apa yang membuat dia begitu istimewa ya? Kita baca dulu ya Dek. Ini dari kitab Daniel di Perjanjian Lama. Kita baca dulu ya dari pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Adik-adik baca duluan deh. Kak Wahyu di sini yang dengar dan komat kamit, nanti ayat 18-nya Kak Wahyu yang baca. Coba. Daniel 3 ayat 17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Kak Wahyu boleh ikutan ya? Supaya kita sama-sama semangat bacanya. Kak Wahyu ikutan ya, 1, 2, 3. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Ayat ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah, kok kayaknya ini seperti sesuatu yang agak mencekam gitu ya Dek ya. Suasananya agak mencekam gitu. Kayaknya Daniel nih lagi disuruh melakukan tindakan yang bertentangan dengan imannya Daniel. Gimana rasanya ya?
Ada tentara-tentara di belakang, terus ini Daniel disuruh untuk tidak berdoa. Disuruh untuk menyembah patung emas. Rasanya kayak apa ya Dek ya? Bayangin deh adik-adik dilarang berdoa, dilarang baca Alkitab. Rasanya gimana tuh? Nggak enak ya, pasti sedih. Tapi kita berimajinasi dulu ya dari apa yang kita baca hari ini. Bagaimana Daniel itu bisa berani tanpa rasa takut walaupun dia diperintahkan oleh raja untuk mengingkari imannya. Kak Wahyu ajak adik-adik untuk terbang ke beberapa abad yang lalu di mana Daniel kecil itu mulai tinggal di Babylon. Pasti nih ya Dek, Daniel kecil yang begitu cerdas itu nggak mungkin dia belajar sendiri. Pasti dia diajarin oleh papa dan mamanya. Tidak mungkin Daniel itu serta-merta bisa tahu siapa Tuhannya kalau dia tidak mendengar atau mengenalnya dari orang tuanya. Itu juga yang dilakukan papa mama Dek di rumah. Itu kenapa papa dan mama selalu memberikan contoh kepada adik-adik untuk mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, yang setia mengajari adik-adik untuk tetap berdoa, yang setia mengajari adik-adik untuk berdoa bersama, mesbah doa, memuji, menyembah, baca firman. Itu juga yang dilakukan oleh orang tua Daniel, Dek, beberapa abad yang lalu. Pasti orang tua Daniel akan mengajari Daniel mengenal Tuhannya, membaca firman, dan berdoa. Karena sesudah Daniel dipisahkan dari orang tuanya, diambil dengan paksa, pindah ke Babylon, untuk tinggal di istana Raja Nebukadnezar, Daniel tetap setia untuk berdoa 3 kali sehari kepada Tuhannya. Setia untuk memakan makanan yang tidak dinajiskan. Setia untuk memilih melakukan imannya. Daniel berani dong, karena pasti ditentang, karena pasti setiap orang yang ada di kerajaan Babylon akan menyuruh Daniel dan teman-temannya. Adik pasti kenal nih yang Sadrak, Mesak, Abednego, cerita tentang tungku perapian yang panas yang mereka dimasukkan ke dalam tungku itu. Masih ingat ya? Apa sih yang membuat Daniel dan teman-temannya itu tetap punya iman? Tentu saja karena Daniel tekun, terus-menerus dan setia untuk menjaga imannya, tetap berdoa, tetap baca Taurat, tetap baca firman Tuhan setiap hari 3 kali sehari. Tidak ada liburnya. Jadi Daniel setia tuh Dek, dalam jangka waktu yang sangat panjang itu terus yang dilakukan. Daniel punya ketetapan hati. Dia tekun di dalam imannya. Itu juga loh Dek yang dicontohkan papa dan mama adik-adik di rumah. Teladan dari papa mama itu supaya adik-adik bisa mencontoh. Setia berdoa, setia baca firman, setia beribadah. Sama seperti Daniel Dek. Sama seperti Daniel. Daniel tidak mau mengingkari imannya kepada Tuhan. Karena dia tahu pertolongan Tuhan, iya dan amin. Janji Tuhan, iya dan amin buat hidupnya. Itu juga yang membuat Daniel terus mengasah skillnya. Daniel dikenal sebagai negarawan yang melayani
3 raja. Raja Nebukadnezar, Raja Darius, Raja Kores. Bayangkan dek, 3 raja percaya kepada Daniel. Karena apa? Daniel terus tekun mengasah keilmuannya. Tapi itu juga didasari dari imannya kepada Tuhan. Makanya Daniel gak pernah yang namanya lupa dan malas-malasan berdoa. Makanya Daniel gak ada istilah ngantuk dan malas untuk baca firman. Adik-adik mau kan ikutin teladan Daniel ya? Kak Wahyu mau loh. Dan Kak Wahyu percaya adik-adik pasti juga mau. Ya, Daniel selalu berdoa karena dia tahu cara yang paling mudah dia lakukan untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan adalah dengan berdoa. Walaupun dia harus terpisah dari orang tuanya, dia tetap punya keyakinan, dia tetap berani. Dia nggak ada gugup-gugupnya tuh dek. Walaupun nih disuruh-suruh sama tentara raja, walaupun dia difitnah oleh tentara raja, walaupun kondisi terjelek dalam hidupnya, dia tetap berani karena dia punya hubungan yang istimewa dengan Tuhan dengan cara berdoa. Adik-adik juga bisa mulai loh kalau sebelumnya adik-adik mungkin masih ada yang bolong-bolong tuh, lupa berdoa. Mulai hari ini ya dek, kalian bisa kok. Kalian bisa. Kalian bahkan bisa ajak papa dan mama untuk doa bersama. Ya. Karena dengan doa kalian bisa ngobrol sama Tuhan. Bisa ngobrol dengan bebas apa keinginan kalian. Kalian bisa minta Tuhan untuk memberikan kalian tuntunan apa yang harus kalian lakukan. Tuhan bisa kasih kalian kekuatan untuk menghilangkan rasa ragu, untuk menghilangkan rasa gugup. Pernah nggak adik-adik tiba-tiba diminta presentasi di depan kelas? Atau mengerjakan soal di depan kelas? Pernah nggak kerasa gugup gitu? Deg, 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 deg. Terus tiba-tiba suaranya jadi mengecil, hilang. Pernah nggak? Kak Wahyu juga pernah kok. Tapi Kak Wahyu punya cara rahasia nih untuk mengatasi kegugupan itu. Iya bener, adik-adik tahu tuh. Dengan berdoa. Waktu Kak Wahyu berdoa, Kak Wahyu jadi yakin Kak Wahyu disertai Tuhan. Kak Wahyu jadi yakin persiapan Kak Wahyu bisa lancar. Ada keyakinan, ada kekokohan hati Kak Wahyu karena Kak Wahyu yakin nih. Kalau nanti ada yang lupa, Kak Wahyu bisa minta tolong Roh Kudus untuk ingetin. Tapi Kak Wahyu juga mengerjakan bagiannya. Kak Wahyu juga persiapan, latihan. Nggak bisa cuma doa doang ya dek. Ya, hubungan kita yang istimewa dengan Tuhan, dengan ngobrol dengan Tuhan, dengan cara berdoa, itu juga dilakukan Daniel di masa itu. Banyak cerita heroik dan epik ya dek tentang Daniel ya, bayangin tuh. Daniel tiba-tiba punya hikmat untuk tahu apa isi tulisan di dinding, apa mimpi dari sang raja. Bayangin tuh dek, sampai segitunya ya. Kalau saat ini nih, adik-adik pasti tanya Google dulu deh. Apa ya di Google itu? Daniel di zaman itu beberapa abad yang lalu nggak bisa tanya Google, teknologinya belum ada ya di situ ya dek. Kalaupun dia harus baca satu kitab gitu, wah raja bisa sangat marah. Daniel kamu sebenarnya bisa nggak sih menafsirkan mimpiku? Atau Daniel kamu sebenarnya bisa nggak sih itu tahu arti tulisan di dinding? Bisa dipenjara atau bahkan bisa dihukum mati Daniel ya. Tapi kita baca, dicatat di Alkitab, Daniel disertai Tuhan. Dan waktu Daniel disertai Tuhan,
kita jadi tahu ya bahwa Daniel punya rasa percaya diri yang kuat itu karena dia setia dengan imannya, setia berdoa, setia untuk memuji menyembah Tuhan. Dia setia, tekun, terus dilakukan setiap hari. Nggak ada pakai males, nggak ada pakai lupa, nggak ada pakai alasan. Dia terus setia. Pasti adik-adik udah tahu nih kelanjutan jalan ceritanya Daniel ya. Apalagi kalau yang udah hafal lagu itu. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun di dalam goa. Singanya jadi ompong ya dek ya. Bukan yang roar gitu ya. Singanya jadi dibuat oleh Tuhan tidak menyerang Daniel. Tidak memakan Daniel. Dan Daniel bisa keluar dari goa itu dengan keadaan selamat. Bahkan Raja Darius nih yang memerintahkan tentaranya untuk memasukkan Daniel di dalam goa, yang malah deg-degan ya dek. Aduh sahabatku ini gimana ya di dalam goa ya? Diserang nggak? Jangan-jangan dia dimakan sama harimau. Harimau salah Kak Wahyu. Dimakan sama singa yang lapar itu. Tapi waktu pagi-pagi pintu goa singa itu dibuka, yang pertama buka itu Darius. Dan dia langsung memeluk Daniel, bahwa Daniel selamat. Di situ Darius menjadi percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Daniel. Jadi, kalau adik-adik saat ini punya cita-cita, ada yang mau jadi dokter, pilot, chef, atlet, apapun yang adik-adik cita-citakan saat ini, bawa dalam doa ya dek. Bawa dalam doa. Doakan cita-cita adik. Minta Tuhan kasih pengertian dan hikmat supaya rencana Tuhan ada di dalam hidup adik-adik. Seperti Daniel, setia berdoa, setia baca firman. Itu juga yang kita lakukan ya dek. Contohnya Daniel. Daniel yang berabad-abad tahun yang lalu, dan kita yang hidup di zaman modern saat ini, firman Tuhan yang mengandung janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa umat kesayanganku Tuhan sendiri yang memilih. Jadi kalau Kak Wahyu, adik-adik, papa dan mama percaya kepada Tuhan, kita diberi hak istimewa karena kita dipilih Tuhan. Untuk apa? Untuk berfungsi di dalam kerajaan Tuhan. Dengan cara kita tetap setia dan tekun melakukan firman, tetap setia untuk berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa supaya kita tahu apa rencana Tuhan, apa isi hati Tuhan buat kita semua. Dan kalau saat ini Kak Wahyu ajak adik-adik untuk baca firman ini dan menghafalkannya, adik-adik juga belajar untuk setia ya dek, untuk memperkatakan firman Tuhan sehingga itu menjadi rema dan kekuatan. Sama-sama ya dek, kita baca dari Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11. Kak Wahyu baca dulu ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya.
3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Adik-adik bisa juga kok lakukan. 3 kali sehari pagi berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Siang berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Malam berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Sama seperti yang dilakukan Daniel. Daniel punya kekuatan, punya hikmat, punya kecerdasan. Dipercaya oleh para raja. Dia ditempatkan di antara bangsawan, di antara para pemimpin. Itu juga yang akan terjadi buat adik-adik yang setia, berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Yuk kita hafalkan ayat ini ya, Dek. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kak Wahyu ajak sekali lagi ya. Berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Allah kita siapa, Dek? Tuhan Yesus, Allah kita yang setia, yang menebus dosa kita semuanya. Sampai di sini Kak Wahyu akhiri firman Tuhan hari ini. Tetap dengan 3 hal. Setia, berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, Dek. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk mengajar kami untuk setia, untuk tetap berdoa dan memuji Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di akhir ibadah minggu hari ini ya Dek. Kita sampai di doa berkat. Kalian lakukan kegiatan kalian sehari-hari dan tetap setia berdoa, setia baca firman, setia memuji Tuhan. Sama seperti Daniel. Mari adik-adik tolong tutup matanya, buka tangannya dan terima berkat Tuhan turun atas adik-adik. Sebab kehendak Tuhan buat adik-adik kalian yang menjadi kepala dan bukan ekor. Kalian diberkati waktu kalian keluar dan kalian waktu masuk. Dan percayalah, katakan dengan penuh kuasa, genggam 2 tangan kalian dan katakan apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil, sehat dan beruntung. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan engkau shalom. Memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ingat ya Dek, sekali Yesus, tetap Yesus. Yes!